Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Bunga Dina Wahyulahi, kelas manajemen 2 Rek B, NIM 210304121. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video praktek analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Baiklah, yang pertama kita buka ini SPSS, ya kan. Nah, kemudian kita buka lagi kode UAS-nya. Saya dapat kode UAS B173. Yang pertama kita masukkan di SPSS itu di name X1.1, X2.2, kemudian X1.3 sampai dengan X1.6. Kemudian setelah X1.6 itu X1, kemudian X2.1, X2.2, seterusnya hingga X2.6. Kemudian X2. Kemudian setelah X2 itu kita tulis Y1, kemudian Y2, kemudian Y3, kemudian sampai Y6. Kemudian setelah Y6 kita tulis Y. Setelah Y selesai, maka kita masukkan di label itu, kita beri nama. Yang X1 itu kita beri nama pengembangan karir. Karena labelnya kecilan, kita gedein ya. Kemudian X2 itu kita beri nama komitmen organisasi. Kemudian yang Y kita beri nama kinerja pegawai. Setelah itu kita ubah desimal 2 menjadi 0. Semuanya dari X1 sampai Y kita ubah menjadi 0. Setelah itu column situ kita ubah jadi 3. Dari X1 sampai Y. X1.1 sampai Y itu kita beri nomor 3. Kemudian measure kita ganti dari no jadi ordinal. Jadi ordinal dari X1.1 sampai dengan Y kita ubah menjadi ordinal.
Kemudian kita buka data view. Setelah itu kita blok semuanya. Seluruhnya kita blok. Kembali lagi ke data view, baru setelah di copy Ctrl V di paste. Nah, setelah itu kita pencet analyze, descriptive statistik, buka frequencies, terus kita masukkan data x1.1 ke variabel x1.2, kemudian x1.3, kemudian x1.4, kemudian x1.5, kemudian x1.6. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini udah keluar ya hasilnya. Nah, kemudian kita ulang lagi. Kita pencet analyze, descriptive statistik, full frequencies, kemudian kita kembalikan lagi data yang dari variabel tadi. Satu-satu kita balikan dari x1.1 sampai x1.6. Kemudian kita masukkan data selanjutnya yaitu x2.1. Kita pindahkan satu persatu. Setelah itu kita klik OK. Nah, sudah keluar lagi ya hasilnya untuk x2.1 sampai x2.6. Kemudian kita ulang lagi ke analyze, descriptive statistik, frequencies. Kemudian kita balikan lagi variabelnya tadi. Kita balikan semuanya. Kemudian kita masukkan data Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6. Kemudian kita klik OK. Nah, keluar lagi kan hasil datanya yang dari Y1 sampai Y6. Kemudian kita lihat lagi ya, ini semuanya datanya sudah ada dari X1 sampai Y6. Ini X1.2, X1.6, X2.1, X2.2, dan seterusnya. Dan ini data yang Y6. Kemudian setelah itu kita kembali lagi ke data view. Kemudian kita buka analyze. Kita cari di correlate, kemudian bivariate, kemudian
kita masukkan data X1.1, X1.2, X1.3, seterusnya hingga X1.6. Kemudian kita masukkan juga pengembangan karir ya, kita masukkan. Nah, di sini kita lihat hasilnya dari input data tersebut. Kemudian kita balik lagi, kita pencet analis. Kemudian kita ulang lagi correlate, bivariate. Kemudian kita kembalikan lagi datanya tersebut. Kita kembalikan ya satu persatu. Kemudian setelah itu kita masukkan lagi data X2.1, X2.2, X2.3, seterusnya sampai komitmen organisasi. Nah, ini dia hasilnya ya. Kita bisa lihat nih hasilnya. Kemudian kita ulangi lagi seperti tadi, kita ulangi analyze, kemudian correlate, divide. Kita kembalikan lagi data X2.1, X2.2, X2.3 sampai komitmen organisasi. Itu kita kembalikan lagi datanya. Kemudian setelah itu kita masukkan datanya Y1, Y2, Y3 hingga kinerja pegawai. Kita klik OK. Nah, ini dia hasilnya, kita bisa lihat ya. Kemudian kita kembali lagi ke data view-nya. Setelah itu kita buka analyze, kita buka scale, reliability, kita masukkan, kita input data X1.1, X1.2, seterusnya hingga X1.6. Kemudian kita beri judulnya di sini yaitu pengembangan karir X1. Kemudian setelah kita masukkan, kita beri judul pengembangan karir X1, kemudian klik OK. Jangan lupa diberi tanda kurung.
kemudian klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya ya, dari pengembangan karir X1. Di sini kita bisa lihat. Kemudian kita kembali lagi ke data view. Kita ulangi lagi seperti tadi, analyze, scale. Kemudian kita kembalikan data yang sudah kita input dari X1.1 hingga X1.6. Kemudian kita masukkan datanya selanjutnya, yaitu X2.1, X2.2 hingga X2.6. Kemudian scalable-nya kita ubah menjadi komitmen organisasi dalam kurung X2. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya yang sudah kita cari tadi. Kemudian kita kembali lagi ke data view, kemudian buka analyze, scale, reliability. Kemudian kita kembalikan lagi X2.1, X2.2 hingga X2.6. Kemudian kita masukkan input data, yaitu Y1, kemudian Y2 hingga Y6. Kemudian kita ubah scalable-nya menjadi kinerja pegawai dalam kurung Y. Kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat hasil data yang sudah kita input tadi. Kemudian kita kembali lagi ke ini data yang kita lihat ya, yang hasil yang sudah kita input tadi sebelumnya ya. Ini semua data yang sudah kita input. Kemudian kita save, buka file, save. Kita beri di sini namanya file name, uji, deskriptif, dan uji valid dan uji validitas. Nah, kemudian kita klik save. Setelah itu kita keluar dari kembali ke data view, kemudian kita save data view-nya. Kita pencet file, kemudian save. Kita beri nama di sini
file, uji deskriptif, dan uji dan validitas. Kemudian save. Setelah itu kita keluar dari aplikasi SPSS, salah. Kemudian kita buka lagi aplikasinya IBM SPSS Statistik 20. Kemudian di sini kemudian kita buka data yang mau kita input. Kemudian di sini kita buat nama X1, kemudian X2, kemudian Y. Nah, setelah itu kita buka tabel yang untuk input. Kita ubah desimalnya menjadi 3. Kemudian measure kita ubah menjadi scale. Ini salah. Yang ini kita hapus ya. Nah, kita hapus yang nomor 4. Setelah itu kita buka lagi data, kemudian kita blok dari X1 dari atas sampai bawah ya. Nah, sampai nomor 73. Setelah kita copy, kemudian kita ubah ke data view. Nah, data yang sudah kita copy tadi kita letakkan di X1.
Nah, kita lihat dulu ya gitu. Kemudian kita buka lagi. Masih ada kurang satu ya, kita itu ada 73. Jadi yang satu. Kemudian kita blok yang yang terakhir X1 itu yang nomor 73. Kita copy, kemudian kita paste ke X1 yang nomor 73. Kemudian setelah itu kita lakukan lagi pada X2, yaitu kita blok dari atas sampai yang nomor 73. Kita blok semuanya, kemudian kita copy dan kita paste ke X2. Nah, kita cek lagi ya, dapat sampai 73. Kemudian yang Y itu sama, kita lakukan juga. Kita copy dari atas yang nomor pertama sampai kita blok dari atas sampai bawah nomor 73. Kemudian kita copy, kemudian kita balik lagi ke data view, kemudian kita paste di Y. Nah, kita cek dah. Setelah itu kita buka analis, kemudian regression, kemudian linear, regression, kemudian kita buka linear. Nah, di sini kemudian setelah itu kita akan menginput data yang X1, X2 dan Y. Kita ubah di sini yang di variable view itu namanya member yang X1, yaitu pengembangan karir, pengembangan karir. Geser, kita agak buka sedikit. Kemudian yang X2 yaitu komitmen organisasi. Kemudian yang Y yaitu kinerja pegawai. Kinerja pegawai. Kemudian setelah selesai kita buat, kita beri nama, kemudian kita
masukkan kinerja karyawan itu ke dependen, kemudian pengembangan karir itu ke independen, sama komitmen organisasi X2 ke independen. Nah, kemudian kita klik statistik, kemudian kita beri checklist di deskriptif, kemudian causality diagnostik, kemudian di Durbin Watson, continue, kemudian kita klik plots, kemudian kita klik Z, kemudian kita klik histogram normal probability plot, kemudian kita klik continue, kemudian save itu kita klik under selection itu pokoknya. Kemudian kita klik continue, kemudian setelah itu kita klik OK. Nah, di sini keluar datanya ya yang sudah kita input tadi dari kinerja pegawai, pengembangan itu. Nah, ini dia yang data yang kita dapatkan. Ada histogram, dependent variable, kemudian dependent variable ya. Ini dapat kita lihat hasil data yang sudah kita input tadi. Kemudian setelah itu kita buka lagi ke aplikasi SPSS. Kemudian nah di sini sudah kita lihat ya, di sini sudah ada hasilnya res 1. Nah, ini hasil dari data yang sudah kita input tadi. Di sini kita bisa lihat ya. Kita lihat sampai yang ke 73 ini sudah ada hasilnya semua. Kemudian kita ketik analyze. Kemudian kita cari non-parametric test, legalisasi dialogs. Kemudian kita klik one sample KS. Kemudian kita input data itu kita input data ke test variabel. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat hasil dari hasil input data tadi. Kemudian setelah kita lihat data yang sudah kita input tadi, kemudian kita kembali lagi ke aplikasi SPSS tadi. Nah, di sini kita cari klik transform.
kita klik transform, kemudian output itu tadi, kemudian di target variabel kita bisa menulis ABS. Kita menulis di target variabel ini ABS ya. Nah, kemudian setelah itu ABS underscore res y. Nah, di sini di target variabel kita tulis itu ya. Nah, kemudian kita klik di sini ABS itu 2 kali. Kita klik ABS 2 kali. Nah, sampai keluar di numeric expression ini ada tulisan ABS. Kemudian kita klik unstandard ini. Kita input. Nah, di sini dia keluar datanya. Kemudian setelah kita klik OK, kemudian ini hasil yang dapat kita lihat ya, dari hasil input data tadi. Nah, kemudian kita buka analyze. Kemudian kita buka regression, regression linear. Kemudian kita outputkan data kinerja itu tadi. Kemudian kita masukkan data AB. Kita masukkan data ABS underscore res y. Kemudian di sini kita hilangkan checklistnya semuanya. Jadi tinggal estimate sama Durbin Watson kita hilangkan juga. Kemudian kita klik continue. Nah, kemudian kita klik save. Nah, kita klik save, kemudian kita hapus checklist dari unstandardnya. Kita upload dulu. Kita hapus checklist, kita masukkan Z yang Zpred ini ke X, kemudian size ini ke data Y. Kemudian kita hilangkan checklistnya, kemudian kita klik continue. Kemudian selanjutnya kita buka save. Nah, di sini kita hapuskan
unstandardized-nya kita hapuskan. Kemudian kita klik continue. Lalu kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat hasil input data yang kita sudah input tadi. Nah, di sini tuh ada scatter plot, coefficient, residual statistik. Nah, di sini sudah keluar semua data-data yang kita input tadi. Nah, ini datanya kita bisa lihat ya, sudah ada diagramnya, ada histogramnya juga ada. Kemudian data-data yang sudah kita input, kemudian ada scatter plot itu juga ada. Nah, di sini kita bisa lihat semuanya ya. Kemudian setelah itu kita save ya, save datanya. Itu analisis regresi linear berganda. Oke, setelah itu baiklah, mungkin sekian yang video tutorial yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya datangnya dari saya sendiri, karena yang mempunyai kelebihan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.